Selamat pagi anak-anak, salam Fransiskus, Pace Ebene. Berjumpa lagi dalam pelajaran matematika mengenai dena dan skala. Nah anak-anak masih ingat pelajaran minggu lalu mengenai membaca dena sederhana? Dalam membaca dena sederhana, anak-anak menggunakan arah mata angin. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari materi mengenai menggambar dena letak benda dan menentukan rute perjalanan. Nah, diperhatikan baik-baik. Materi yang pertama, menggambar dena letak benda. Di dalam menggambar dena letak benda, ada beberapa hal yang anak-anak harus ingat, yaitu langkah-langkah menggambar dena letak benda. Yang pertama, tentukan salah satu benda sebagai titik acuan. Masih ingat mengenai titik acuan? Pada penjelasan ibu pertemuan yang lalu, dena sekolah ibu menggunakan tiang bendera sebagai titik acuan. Nah, seperti itu juga anak-anak nantinya mengambil satu benda atau satu objek yang menjadi titik acuan. Nah, yang kedua, tentukan arah mata angin pada bidang gambar. Buatlah arah mata angin. Pastinya anak-anak sudah bisa ya menggambar arah mata angin. Dan yang ketiga yang anak-anak harus perhatikan, gambar letak benda yang dimaksud dari titik acuan. Ya, jadi kita melihat titik acuannya dan kita menggambar letak benda. Nah, sekarang kita latihan. Buatlah dena sederhana beberapa tempat berikut. Yang pertama, puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Yang kedua, rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Dan yang ketiga, rumah Adit terletak di sebelah barat toko roti. Nah, untuk membuat ini, pertama kita lihat titik acuan. Mana yang menjadi titik acuan kita? Kita lihat objek atau ada berapa benda atau tempat yang akan kita gambar. Pertama, puskesmas, rumah Adit. Yang ketiga ada sekolah dan yang keempat adalah toko roti. Ada 4 objek yang muncul. Ya, Ibu ulangi, ada puskesmas yang pertama, yang kedua rumah Adit, yang ketiga sekolah, dan yang keempat toko roti. Nah, dari 4 objek ini mana yang bisa menjadi titik acuan atau yang paling sering muncul dari soal ini? Ya, ternyata yang paling sering muncul adalah objek rumah Adit. Jadi itu yang kita jadikan titik acuan. Rumah Adit, di sini juga ada rumah Adit dan di sini rumah Adit. Maka kita gambar yang pertama adalah titik acuannya adalah rumah Adit. Nah, titik acuan itu anak-anak gambar di tengah-tengah kertas ya, yang anak-anak gunakan menggambar. Jadi ada di tengah-tengah seperti ini rumah Adit, ada di tengah-tengahnya. Nah, setelah itu kita lihat langkah kedua, gambar arah mata angin. Nah, di sini Ibu buat arah mata angin. Gambar pada pojok biar tidak mengganggu gambar anak-anak. Boleh di sini, di bawah, atau terserah di mana, yang penting di pojok. Nah, boleh lengkapi utara yang mana, selatan, barat, timur. Jika anak-anak belum hafal dengan baik ya. Nah, setelah itu kita baca soal bagus-bagus, pahami ya. Puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Puskesmas letaknya di sebelah utara rumah Adit. Mana rumah Adit? Sebelah utara rumah Adit? Oke, di sini berarti lurus ke atas 180 derajat. Di sini kita gambarkan puskesmas, letaknya di sebelah utara. Ya. Yang kedua, rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Nah, soal seperti ini banyak sekali yang keliru pada kuis pertemuan yang lalu. Ya, pahami baik-baik. Rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Berarti yang terletak di sebelah timur adalah rumah Adit, bukan sekolah.
Ya, jadi diingat baik-baik. Rumah Adit terletak di sebelah timur. Nah, kalau rumah Adit ada di sebelah timur, berarti inilah rumah Adit. Rumah Adit di sebelah timur sekolah, maka sekolah harus kita letakkan di mana? Biar rumah Adit ada di sebelah timur. Ya, letakkan di sini. Kalau ibu gambarkan sekolah di sini, maka rumah Adit bukan ada di sebelah timur, tetapi dia ada di sebelah barat dari sekolah. Maka yang tepat ibu menggambar sekolah di sini, ya. Yang ketiga, rumah Adit terletak di sebelah barat laut Toko Roti. Rumah Adit letaknya di sebelah barat laut Toko Roti, berarti rumah Adit di sebelah barat laut. Kalau rumah Adit di sini, di mana Toko Roti agar rumah Adit ini letaknya di sebelah barat laut? Berarti di sini, ya. Karena kalau ibu gambar toko rotinya lurus, maka rumah Adit ada di sebelah utara bukan barat laut. Maka ibu harus gambar di serong sedikit di sini, ya. Maka posisinya sudah tepat barat laut, ya. Di sebelah barat laut ada rumah Adit, ya. Nah, jadi kunci dalam menggambar letak benda yaitu menentukan titik acuan dan anak-anak harus tahu betul mengenai arah mata angin. Kemudian pahami dengan baik narasi pada soal. Nah, sekarang kita perhatikan materi yang ketiga, menentukan rute perjalanan. Nah, apa itu rute perjalanan? Ternyata rute perjalanan adalah arah jalan yang dilalui seseorang saat menuju lokasi tertentu. Atau ya, arah atau jalan yang kalian lalui untuk menuju suatu tempat, misalnya dari rumah menuju ke sekolah. Nah, sekarang kita lihat rute perjalanan dari sekolah ke rumah Adit. Nah, dari sekolah, ini sekolahnya menuju rumah Adit. Pertama lihat dulu. Dari sekolah cari sekolah, baru cari rumah Adit. Mana rumah Adit? Oh, ini. Setelah itu anak-anak pikirkan mana jalan yang harus Adit lalui. Nah, ada dua kemungkinan. Adit boleh lewat ini. Ya. Nah, boleh juga lurus. Oke. Nah, bagaimana membahasakannya agar orang mengerti? Ya. Pastinya gunakanlah petunjuk arah. Nah, misalnya kita gunakan arah dari sekolah. Ya, jadi dari sekolah Adit harus menuju Jalan Kancil 2 ke arah dia jalan ke arah barat, ya. Ke arah barat sampai pada perempatan jalan Adit menuju ke arah utara Jalan Elang 2. Ya. Kemudian sampai di ujung jalan, Adit harus belok ke arah barat menuju Jalan Kancil 1. Nah, rumah Adit ada di Jalan Kancil 1, tepatnya di sebelah kiri dari Jalan Kancil 1. Ya. Boleh juga Adit dari sekolah menuju melalui Jalan Kancil 2 menuju ke arah barat, ya, lurus sampai pada pertigaan jalan, ya. Di Jalan Elang, Adit belok ke sebelah utara. Ya. Nah, sampai ya pada pertigaan jalan, Adit lagi belok ke arah timur, ya. Nah, rumah Adit ada di sebelah kiri dari jalan ya, Kancil 1. Ya, jadi Adit belok. Nah, belok berarti ada di sebelah kanan, ya. Ada di sebelah kanan Jalan Kancil 1. Ya. Atau untuk lebih jelasnya, boleh disimak dalam video berikut. Nah.
Ini Adit sampai pada perempatan jalan, dia belok. Nah, sampai pada rumah Adit, ada di sebelah kiri jalan kancil ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan baik-baik, penilaian Ibu akan mengambil penilaian praktek. Nah, buka bukunya halaman 62, kegiatan 3.1. Ya, ini akan menjadi penilaian praktek buat anak-anak. Jadi, dipahami baik-baik petunjuk dalam mengerjakan soal Ibu akan kirimkan lewat WA. Nah, demikian materi hari ini. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene.